Oke guys, di video sebelumnya admin telah membahas tentang seorang pemuda yang bernama Lucky, di mana dia sudah mendapatkan tokohnya sendiri di kota Lambor, tepatnya di Kota Baru. Nah, pembahasan itu adalah penutup jalan cerita dari volume 4 Gekiku Sama. Jadi sekarang di video ini admin akan melanjutkan ceritanya pada volume 5. Oke, sebelum kita ke ceritanya, alangkah baiknya nakama bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Nah, yang pertama sekali dibahas di sini, di mana di sebuah kekaisaran Great West, tepatnya di kota Tangen, menampakkan seorang yang bernama Charos yang berada di sebuah gedung yang berlantai 3. Charos ini adalah salah satu dari 7 kardinal yang memiliki kedudukan di benua selatan, tepatnya di kota Tangen. Nah, di depan Charos ini ada 2 pria yang memakai sebuah jubah berwarna hitam. 2 pria itu bersujud pada Charos dan mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh Yang Mulia Paus untuk melayani semua kebutuhan Charos. Karena Charos tidak nyaman dengan 2 orang tersebut, dia pun menyuruh mereka untuk melaksanakan perintah sebaik-baiknya dan menyuruh mereka segera keluar. Nah, salah satu pria bawaan Charos itu tertawa menyeringai pada saat dia pergi dari ruangan. Sekarang cerita berpindah di sebuah desa Lalatoya, di mana Ars tinggal di sebuah bangunan tetua desa. Saat itu di pagi hari, Ars bangun sedikit cepat dari biasanya. Bahkan Ponta yang biasanya membangunkan Ars terlebih dahulu, sekarang masih tidur pulas di kasur. Nah, Ars ini saat akan mau keluar dari kamarnya, dia minum air penghilang kutukan yang mengubahnya ke bentuk F. Pada saat Ars tiba di dapur, tepatnya di lantai 2 rumah tetua desa, dia tidak melihat orang sama sekali. Tak lama Glenis datang dari belakang dan memanggil Ars. Tentu saja Glenis belum terbiasa dengan tubuh baru Ars, jadi dia menganggap seakan ada orang asing di rumah. Glenis bertanya hal apa yang membuat Ars bangun terlalu pagi. Ars pun mengatakan bahwa dia tidak sabar menerima kabar dan kepikiran tentang surat izin menaiki kapal dari Lanfrea menuju ke benua selatan. Nah, Glenis yang mendengar penjelasan Ars yang menyebabkan bangun terlalu pagi hanya karena tidak sabar bisa ke benua selatan itu sedikit membuatnya jengkel. Glenis menegaskan bahwa Ars tidak perlu terlalu memikirkannya, sebab Glenis baru saja mengirimkan surat perizinan kemarin ke desa Lanfrea, jadi tidak mungkin diterima begitu saja dengan begitu cepat. Tak lama Aryan yang juga baru bangun datang ke dapur tempat Ars Glenis lagi mengobrol. Nah, di sini Glenis menyarankan Ars untuk berlatih dulu sama Aryan sampai sarapan selesai dibuat olehnya. Apalagi surat izin itu bakal butuh waktu untuk menerima kabar lanjutannya. Ars dan Aryan pun pergi ke halaman belakang dan bersiap untuk memulai pelatihan. Nah, di sini karena Ars berlatih menggunakan tubuh baru, makanya dia sedikit kehilangan keseimbangan dalam menghindari berbagai serangan Aryan. Sebab jika dia dalam mode tubuh manusia, maka dia juga merasakan yang namanya sakit ketimbang dia dalam wujud tengkorak. Nah, beberapa saat berlatih bersama Aryan, Ars pun berubah kembali ke wujud tengkorak. Akan tetapi mereka berdua tetap melanjutkan pelatihan sampai di mana Glenis memanggil mereka, sebab dia sudah siap membuat sarapan. Ketika saat itu, Ars berpikir dia harus lebih banyak berlatih lagi saat menggunakan tubuh barunya. Nah, 2 hari kemudian, akhirnya Ars menerima kabar dari Glenis pada saat makan malam, bahwa dia mengatakan sekarang Ars sudah mendapatkan izin dari desa Lanfrea untuk menaiki kapal menuju benua selatan ke kerajaan Fopnat. Akan tetapi, walaupun Ars mendapatkan izin, dia dan Aryan diminta untuk terlebih dahulu menemui tetua desa Lanfrea yang ingin sekali bertemu dengan Ars. Tentu saja Ars heran dengan syarat yang harus dia penuhi itu, sebab dia dan Aryan tidak mengenal tetua di sana. Tapi tak lama kemudian, Ars dan Aryan menyadari seseorang yang pernah dia temui di Brambaina, yaitu Sarsi. Nah, di sini Glenis juga menyuruh Aryan untuk menemani Ars ke Lanfrea, sebab Glenis sudah meminta izin pada tetua. Meskipun di sini Aryan awalnya berkeberatan, akan tetapi setelah Glenis membisikkan sesuatu ke Aryan yang membuat wajahnya memerah dan memutuskan untuk menemani Ars. Ars yang melihat wajah Aryan memerah, dia penasaran dan bertanya pada Aryan. Akan tetapi Aryan mengatakan pada Ars bahwa tidak ada apa-apa.
Nah, Glennis juga menyarankan Ars untuk membawa Chiome bersamanya. Tentu saja Ars heran kenapa juga Chiome harus diajak, sebab Ars tidak mau mengganggu Chiome yang lagi sibuk di desanya hanya untuk berpetualang bersamanya. Glennis jelaskan bahwa kerajaan Popnut yang terdapat di benua selatan didirikan oleh orang gunung. Tentu saja itu akan memberikan informasi yang bagus untuk Chiome. Nah, mendengar itu barulah Ars mengerti dan memutuskan untuk mengajak Chiome. Besoknya Ars dan Arian berangkat ke desa Chiome yang berada di Gunung Chalchut. Tentunya Ars menggunakan teleportasi. Sesampai di desa, Ars bertemu terlebih dahulu dengan Hanzo dan mengatakan tujuannya datang ke desa Genshin bahwa ingin berbicara dengan Chiome. Ketika Hanzo memberi syarat, Chiome pun tiba tepat berdiri di samping Hanzo. Di sini Ars langsung ke intinya bahwa dia ingin mengajak Chiome untuk berpetualang bersamanya ke benua selatan. Ars juga jelaskan bahwa kenapa dia mengajak Chiome itu karena di situ sebuah kerajaan Popnut didirikan oleh orang gunung yang sama seperti Chiome yang memungkinkan dia bisa melihat-lihatnya. Chiome pun setuju dan merasa senang diajak oleh Ars untuk berpetualang bersamanya. Akan tetapi Chiome meminta izin terlebih dahulu pada Hanzo. Nah, Hanzo mengizinkan Chiome dan menyuruhnya untuk tidak memikirkan Sasuke, bahwa Sasuke akan diurus oleh Tsubone. Pas namanya disebut, Tsubone pun muncul dengan tiba-tiba di samping Hanzo dan menyarankan jika Chiome mau pergi ke selatan untuk mengajak Goemon. Karena semua sudah sepakat, Ars pun kembali ke Lalotoya. Besoknya Ars Arian kembali ke desa Genshin untuk menjemput Chiome dan melanjutkan untuk menjemput Goemon yang lagi berada di desa baru Genshin dan saat ini lagi dalam pembangunan. Saat semua sudah berkumpul, Ars Arian, Chiome, Goemon, dan Ponta berangkat ke kuil teleportasi menuju Lanfreya. Saat menuju ke kuil teleport yang terdapat di Lalotoya, mereka mengobrol dan hanya Goemon saja yang terlihat diam tanpa berbicara sedikit pun. Chiome bertanya apakah teleportasi yang ada di kuil sama dengan yang dimiliki Ars. Arian menjawab bahwa sebenarnya teleportasi yang ada di kuil itu hanya akan memindahkan mereka ke satu titik yang sudah dihubungkan dengan teleport yang ada di Lanfreya. Ars juga teringat sesuatu bahwa apakah Chiome dan Goemon sebagai orang asing dibolehkan untuk pergi ke kuil, sebab seharusnya teleportasi yang ada di desa F dirahasiakan. Arian mengatakan bahwa dia sudah menerima izin pada tetua desa, hingga Chiome dan Goemon dibolehkan ke kuil tempat teleportasi. Apalagi sebenarnya teleportasi tidak hanya di desa F saja, akan tetapi di kerajaan Popnut tempat kerajaan gunung juga ada. Nah, di sini Chiome semakin ingin bisa ke kerajaan Popnut, di mana kerajaan itu dihuni oleh orang gunung yang sepertinya. Sesampai di kuil, mereka berempat pun dikirim ke Lanfreya, yang di sana mereka sudah ditunggu oleh seorang gadis peri dengan dua pengawal pria peri di sampingnya, dan membawa mereka berempat ke rumah tetua desa berada. Saat perjalanan menuju rumah tetua desa, Ars dan Chiome merasa takjub dengan desa Lanfreya yang ternyata lebih luas dari desa Lalotoya, dan ketertarikan Ars dengan para pedagang yang menjajakan berbagai dagangannya. Ketika tiba di rumah tetua desa, mereka berempat pun masuk. Saat menaiki tangga menuju lantai 2, pemandu Ars yaitu gadis peri yang melihat ketertarikan Ars dengan sekeliling Lanfreya. Dia mengatakan bahwa selain Popnut, semua barang yang belum pernah mereka temui di sini berasal dari Saskatoon yang memiliki hubungan dagang dengan Limbul. Ars menanggapinya dengan mengangguk dan menetap sekeliling ruangan. Saat sudah dipertemukan dengan tetua desa di sebuah ruangan, mereka berempat pun disambut oleh tetua desa bernama Noran yang sebenarnya adik dari Sarsi, kenalan Ars di Bravania. Tentunya di sini Ars sudah berwujud peri setelah dia meminum air penghilang kutukan sebelum pertemuan. Intinya, di sini Noran berterima kasih pada Ars bahwa dia sudah menemukan kakaknya Sarsi di kota manusia, tepatnya di kota Brahmania, yang selama ini dia sudah menghilang tanpa kabar selama 1 tahun lamanya. Nah, di sini Ars sedikit menceritakan waktu pertama kali dia dan Arian bertemu dengan Sarsi, di mana dia pernah membantu Sarsi berburu monster cacing untuk dijadikan penelitiannya. Tentu saja Noran merasa senang dengan semua cerita Ars tentang kakaknya yang ternyata baik-baik saja di dunia manusia. Nah, saat pertemuan berakhir, Noran mengatakan pada Ars bahwa kapal yang akan membawa Ars ke benua selatan
akan berangkat besok setelah mereka memuat barangnya hari ini. Nuran pun menyuruh sekretarisnya untuk membawa Ars, Aryan, Chiome, dan Goemon ke kamarnya. Nah, setelah berada di kamar, Ars pun tertarik pergi keluar untuk melihat pelabuhan di mana mereka akan berangkat mulai besok di sana. Saat menuju keluar, Aryan dan juga Chiome juga keluar dari kamar. Karena melihat Ars ingin keluar untuk melihat pelabuhan, Aryan dan Chiome pun juga memutuskan untuk pergi bersama Ars. Tentunya mereka juga mengajak Goemon. Sebab Aryan ingin ikut dengan Ars itu karena dia tidak mau terjadi sesuatu masalah yang jika dia meninggalkan Ars pergi sendirian. Dalam perjalanan menuju pelabuhan, tentu saja mereka melihat berbagai tempat yang ramai oleh penduduk Lanfreya yang lagi berseliweran di sana. Chiome yang merasa takjub dengan desa Lanfreya, dia tak menyangka bahwa F bisa membangun kota yang sebesar itu di Lanfreya. Chiome bertanya pada Aryan berapa banyak penduduk yang ada di desa Lanfreya. Aryan mengatakan bahwa kemungkinan penduduk Lanfreya berjumlah 30 atau 40 ribu lebih. Mengingat banyak di kota Lanfreya tidak hanya bangsa F yang datang, akan tetapi orang gunung yang berada di Fopnat juga ada di Lanfreya. Intinya di perjalanan menuju pelabuhan, Ars juga mengunjungi pedagang tomat dan bahkan membeli sebuah buku dan pena di mana dia nanti bisa menggunakannya untuk menggambar lokasi tempat dia bisa bertransportasi. Karena tidak mungkin dia bisa mengingat semua tempat yang dia kunjungi, hingga bisa saja membuat Ars bertransportasi ke tempat yang salah. Nah, sesampai di pelabuhan, Ars pun melihat sekelilingnya. Aryan menunjuk salah satu kapal yang akan mereka naiki besok, dan itu adalah kapal Reef Belta. Nah, karena matahari sudah mulai tenggelam, mereka berempat pun memutuskan kembali ke penginapan. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton. Salam Nakama.